Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak yang sedang melaksanakan PKL dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya. Nah, kali ini kita bertemu lagi dengan materi seni budaya. Kita akan eh, masuk ke materi ilustrasi deskriptif. Ya, lanjutan dari materi kemarin. Pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah karya seni dua dimensi yang dirancang untuk membantu pemahaman. Gambar ilustrasi sering digunakan dalam buku, majalah, poster, iklan, dan media lainnya untuk menyampaikan pesan secara visual. Gambar ilustrasi memiliki karakteristik yang khas, seperti gaya seni yang unik, penggunaan warna yang menarik, komposisi yang menarik, dan fokus pada elemen penting yang ingin disampaikan. Tujuan gambar ilustrasi. Nah, tujuannya adalah untuk memperjelas, memperindah, atau menghidupkan konsep atau cerita yang diwakili. Gambar ilustrasi dapat dibuat secara tradisional dengan menggunakan media seperti pensil, tinta, atau cat air, maupun secara digital dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis. Fungsi gambar ilustrasi itu yang pertama memiliki fungsi mempercantik tampilan, digunakan untuk menguraikan isi artikel atau cerita yang disampaikan seperti dalam buku komik atau novel grafis. Kemudian sebagai sarana untuk merepresentasikan pengalaman dari peristiwa yang dirasakan dalam bentuk visual. Kemudian membuat deskripsi atau menjelaskan item lebih mudah dipahami. Guna menarik perhatian seseorang yang melihatnya, di mana sebuah buku atau majalah yang disisipkan gambar ilustrasi lebih banyak membuat orang tertarik untuk mengetahui isi buku. Fungsi gambar ilustrasi menurut Arifin dan Kusrianto, antara lain fungsi deskriptif, fungsi kuantitatif, fungsi ekspresif, dan fungsi struktural. Fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif berarti bahwa gambar ilustrasi menggantikan penjelasan verbal tertulis atau berbasis teks. Ilustrasi yang hidup ini memudahkan dan mempercepat seseorang untuk memahami sebuah tulisan secara menyenangkan. Fungsi kuantitatif. Fungsi kuantitatif berarti fungsi gambar ilustrasi yang menguraikan data statistik seperti bagan, grafik, tabel, dan foto, serta memudahkan seseorang untuk membaca dan mengolah data kualitatif yang diperoleh dari pengamatan, survei, eksperimen, maupun berbagai macam penelitian lainnya. Fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif berarti bahwa ilustrasi dalam gambar membantu teks untuk mengekspresikan emosi, situasi, atau konsep yang abstrak atau sulit dipahami, menjadikannya lebih terarah, berani, dan konkret. Contoh fungsi ekspresi adalah ekspresi seperti kebahagiaan, kemarahan, dan kesedihan. Fungsi struktural. Fungsi struktural dari gambar ilustrasi adalah untuk memberikan rincian bagian dari suatu objek atau sesuatu yang lain. Dalam hal ini mungkin tidak mudah untuk menjelaskannya karena merinci sistem atau proses dan mudah untuk dipahami dan dianalisis.
Unsur gambar ilustrasi, yaitu ada 4 unsur. Yang pertama unsur manusia, unsur hewan, unsur tanaman, unsur objek lain. Jenis gambar ilustrasi. Di sini ada komik. Komik berasal dari kata komik yang berarti lucu atau jenaka. Di dalam penyajiannya, komik terdiri dari rangkaian gambar yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan mengandung suatu cerita atau disebut komik strip. Selanjutnya, cover. Cover berarti kulit atau sampul pada majalah atau buku. Gambar pada cover membuat atau mewakili isi buku atau majalah. Ilustrasi karya sastra, yaitu cerita pendek atau cerita bergambar, akan tampak menarik apabila terdapat gambar ilustrasinya. Selain itu, ilustrasi membuat orang tertarik untuk membacanya. Corak gambar ilustrasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, realistis. Kedua, karikatur. Tiga, kartun. Empat, gambar dekoratif. Langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, ada langkah-langkahnya dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema gambar dulu. Setelah tema ditentukan, kemudian menentukan jenis ilustrasinya itu seperti apa. Setelah jenis ilustrasi ditentukan, kemudian menentukan komposisi, proposisi, keseimbangan, dan kesatuan objek gambar. Setelah itu, menggambar sketsa global, lalu kemudian melakukan finishing. Proposal pembuatan karya ilustrasi deskriptif sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Kemudian tema, tujuan, model dan bentuk objek karya ilustrasi deskriptif, kemudian jadwal pembuatan dan susunan anggota kelompok. Publikasi karya. Publikasi karya itu adalah suatu proses membagikan atau mengumumkan suatu karya seni atau karya kreatif kepada halayak atau masyarakat yang luas. Jadi suatu eh, karya seni, suatu produk yang sudah jadi, produk karya seni yang sudah jadi itu disebarkan atau diumumkan, dibagikan kepada masyarakat luas, itu publikasi karya. Kegiatan publikasi berupa rancangan konsep publikasi seni, pelaksanaan, dan evaluasi publikasi seni rupa. Fungsi dari publikasi karya, yang pertama sebagai media penyampaian ide dan pesan karya. Yang kedua sebagai media penyebaran pengetahuan. Tiga, sebagai media penggerak sosial dan kemanusiaan. Empat, sebagai media penjualan karya atau komersial. Yang kelima, sebagai media hiburan. Nah, di sini terdapat 2 jenis publikasi karya seni rupa. Yang pertama, luring, ya formatnya luring, luar jaringan. Yang kedua, daring, di dalam jaringan. Yang pertama, luring menyajikan karya seni secara langsung kepada publik di tempat dan ruang pertemuan yang sudah dikondisikan. Yang kedua, daring menyajikan karya seni melalui media internet. Jadi kalau yang luring itu tidak menggunakan internet, yang di luar jaringan, ya, tidak menggunakan internet.
Kemudian yang daring itu menggunakan media internet. Poster publikasi karya. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Poster ini umumnya ditempel di dinding atau permukaan yang relatif datar di tempat-tempat umum yang ramai, agar informasi dan pesan yang ada di dalam poster tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Ada dua cara untuk membuat poster. Yang pertama, poster digital bagian konsep. Yang kedua, poster digital bagian desain. Cara membuat poster digital bagian desain. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan sifatnya sugesti. Yang ketiga, menyiapkan gambar yang mewakili, maksudnya mewakili di sini mewakili topik dan mewakili dari apa yang mau disampaikan. Jadi antara kalimat yang singkat itu dengan gambar itu klop. Digital bagian desain. Cara membuat poster dengan Canva, yaitu sebagai berikut. 1. Siapkan koneksi internet yang stabil pada perangkat yang akan digunakan untuk membuat poster digital. Yang kedua, salah ketik itu ya, masuk ke link atau alamat www.canva.com untuk memulai pada browser. Kemudian login atau setup. Kemudian masuk dan pilih jenis desain poster. Pada halaman ini sudah tersedia banyak tempat template yang unik berbentuk layout untuk desain poster digital. Yang keenam, guna memudahkan, pilih sesuai kategori poster digital yang akan dibuat. Yang ketujuh, lakukan perbaikan atau pengeditan dengan gambar yang ada atau gambar yang sudah disediakan sendiri. Yang kedelapan, perbaiki font, ukuran, filter, dan perpindahan yang lainnya. Kemudian yang ke-9, simpan dan bisa lakukan pencetakan. Nah, itu tadi contoh tentang ilustrasi deskriptif, ya. Ada di situ tata cara membuatan Canva. Di situ bisa membuat poster dan lain-lain. Seperti PPT yang saya tampilkan ini juga memakai Canva. Jadi anak-anak bisa belajar untuk mencoba, ya. Nah, materi sudah selesai. Ini ada tugas untuk seni budaya. Bisa diklik linknya atau masuk di link yang sudah saya siapkan. Silakan dikerjakan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan.